itu kan sebetulnya kita sudah menunjukkan bahwa kita berseberangan. Ya, artinya bagaimana mungkin seorang yang dilaporkan dan dijadikan tersangka itu sowan kepada orang yang melaporkan dan menjadikannya tersangka. Dari situ saja, ya ini betul. kalau kita bicara dari sisi behavior nih, dari sisi ilmu neuroscience nih nggak cocok. Jadi memang dari aspek perilaku memang sudah tidak cocok dengan kita. Perilaku menyimpang, Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Wah, ini makin rame ini sahabat ya, dan semakin menarik saja ini perbincangan terkait soal kedatangan beliau Bang Egy Sujana ke kediaman Pak Jokowi. Jadi setelah Roy Suryo dan Rismonsyani bicara soal sikap Egy Sujana yang sopan dan meminta maaf ke Pak Jokowi, sekarang ini giliran Dokter Tipa yang melontarkan kritik keras. Selama ini memang saya bertanya-tanya di mana Dokter Tipa ini sudah muncul ini sahabat. Jadi menurut Dokter Tipa itu, apa yang dipertontonkan oleh Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis itu merupakan perilaku menyimpang sahabat. Alasannya sangat sederhana. Bagaimana mungkin katanya mendatangi orang yang selama ini dia kritik dan bahkan dia dilaporkan sebagai terpidana. Tapi kenapa Egy Sujana datang ke Pak Jokowi? Karena itu bagi Dokter Tipa, dari situ saja dia memutuskan bahwa sudah tidak sejalan dengan Egy Sujana. Bahkan dia menuding Bang Egy Sujana memainkan trik untuk menaikkan posisi tawar dengan langkah-langkah yang selama ini dilakukan oleh Bang Egy Sujana. Ada beberapa kali pertemuan katanya di mana dia absen dengan berbagai macam alasan. Nggak ngaruh kalian ada atau tidak ada di sisi kami, nggak ngaruh. Nggak pernah bareng kan? Cuma jangan jadi bunglon, kadang ke A, kadang ke B, kadang ke sisi A, kadang ke sisi B. Jangan masuk angin. Ya, kalau sudah masuk angin, ya sudah minum tolak angin. Sebetulnya masuk angin atau tidak itu kan dari sejak kehadiran yang diliput oleh media itu kan sebetulnya kita sudah menunjukkan bahwa kita berseberangan. Ya, artinya bagaimana mungkin seorang yang dilaporkan dan dijadikan tersangka itu sowan kepada orang yang melaporkan dan menjadikannya tersangka. Dari situ saja, ya ini kalau kita bicara dari sisi behavior nih, dari sisi ilmu neuroscience nih nggak cocok. Jadi memang dari aspek perilaku memang sudah tidak cocok dengan kita. Perilaku menyimpang, Bu ya. Iya, sebetulnya saya juga mau berikan refresh ya terhadap kejadian ini. Sebetulnya kejadiannya udah 2 kali. Karena waktu tanggal 15 April 2025, penggagas kedatangan kita semua ya, kami para ahli dan TPUA itu kan Egy Sujana. Betul. Tapi pada saat kita sudah sampai di Jogja, beliau nggak datang dengan segala macam alasan. Bahkan isunya sedang sama Kapolda lah, isunya sedang ditahan lah, segala macam lah begitu. Terus terakhir ketika kita pulang ke Jakarta, beliau di rumah sakit di Malaysia gitu. Jadi dari situ saja sebetulnya ya ada keraguan. Ini kalau dari aspek perilaku ya, ini sebenarnya orang ini niat benar mau melakukan penegakan kebenaran atau tidak ya, tapi Atau cuma menaikkan daya tawar. nah itu persoalannya di situ. Mungkin di situ ya, jadi disitulah ya yang perlu kita. Kalau Ibu sendiri terakhir ketemu Bang Egy kapan, Bu? Saya terakhir ketemu sama beliau itu ketika ya kan gini, ini juga ada sebuah fakta yang mungkin masyarakat juga belum tahu ya. Jadi ketika kami berlapan ya, klaster 1 dan 2 itu ditetapkan sebagai tersangka tanggal 7 November 2025, itu dari 8 tuh baru kami bertiga yang diperiksa loh sebagai tersangka. Sampai dengan hari ini 5 orang ya di klaster yang berbeda dengan kami termasuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu belum diperiksa juga. Belum diperiksa. Jadi saya berpikir gini, ngapain sih ketakutan begitu rupa? Egy Sujana itu ketika belum naik jadi tersangka, masih sebagai terlapor, itu juga belum diperiksa.
karena beliau sakit ya, menyatakan sakit. Jadi Cuma pengacara yang hadir. hanya pengajian itu kan tidak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi ketika jadi saksi memang hadir dengan kursi roda. Tapi begitu jadi terlapor, beliau tidak hadir karena sakit ke Malaysia atau ke Inggris gitu ya. Iya, iya. Setelah jadi tersangka, 5 orang tersangka ini belum ada satupun dilapor. Jadi kita santai aja. Katanya sih menunggu KUHP baru, Iya, KUHP baru. jadi artinya tidak ada sesuatu yang nggak ada sih. Kalau saya tetap berpegangan teguh kepada sebuah kebenaran. Saya pikir dari sini saja sudah bermasalah ya apa yang disampaikan oleh dokter Tipa. Aduh, dokter Tipa. Masalah pertama yaitu kata-kata menyimpang. Dalam ilmu sosial, setiap perilaku menyimpang bukanlah apel sembarangan. Bahkan menurut Emile Durkheim, itu yang namanya penyimpangan merupakan perilaku yang melanggar norma sosial yang dominan. Artinya ada norma secara umum yang sudah disepakati lalu orang melanggarnya. Dan dia tidak masuk dalam kategori sekedar berbeda strategi. Tentu yang menjadi pertanyaan sederhana, sejak kapan orang yang bersilaturahmi dan bersikap sopan itu menjadi norma menyimpan dalam budaya Indonesia? Ini kan terbalik-balik ini pikirannya ini dokter Tipa ya. Kalau itu disebut menyimpang, maka yang bermasalah saya kira bukan perilakunya. Maksudnya bukan perilakunya Bang Egy Sujana ya, tapi standar moral yang dipakai untuk menilainya. Jadi standar moral yang dipakai oleh dokter Tipa itu yang harus dipertanyakan sebenarnya. Artinya yang saya mau bilang, yang bermasalah otaknya dokter Tipa ini. Terlalu banyak halusinasi. Dan dibungkus seolah-olah halusinasi itu pendekatan akademik, supaya kedengarannya benar di mata rakyat. Di sini dokter Tipa kelihatannya terjebak sahabat. Jadi dalam filsafat itu ada yang disebut dengan pas dikotomi. Jadi seolah hanya ada dua pilihan, lawan terus atau dianggap pengkhianat. Jadi ini juga kita agak-agak akademis ya, karena yang direaksi ini adalah ilmuwan, orang yang merasa cerdas. Jadi bagi dokter Tipa, menghadapi Jokowi itu hanya dua pilihan, lawan terus atau dianggap berkhianat. Nah itulah yang terjadi pada Bang Egy Sujana. Karena dia berhenti melawan, maka dia dianggap sebagai pengkhianat. Padahal Hannah Arendt menjelaskan bahwa dalam politik kedewasaan itu sangat penting. Dan itu lahir dari kemampuan bertindak di ruang dialog, bukan dari penguncian posisi ideologis. Itu kalau kita bicara soal politik ya. Jadi ada memang kompromi di situ, di mana itu titik yang memang tidak boleh dikunci rapat-rapat. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang dikritik, bukan otomatis kita menyerah. Nah, bisa jadi itu bagian daripada strateginya bagi Sujana. Ya, itu yang disebut dengan strategi deeskalasi konflik sebenarnya. Boleh jadi seperti itu ya. Apalagi sampai hari ini kan memang Bang Egy Sujana juga belum mengeluarkan satu pernyataan yang sangat detail ya. Kita masih menunggu hari Jumat katanya, sehingga ya tentu kita juga bebas menganalisis kan. Nggak apa-apa. Karena menganalisa itu kan bukan dosa, bukan juga pelanggaran hukum. Bahkan dalam teori resolusi konflik modern sahabat, dialog itu seringkali lebih efektif daripada konfrontasi tanpa ujung. Jadi luar biasa lah Bang Egy Sujana ya, karena mau merendahkan diri mendatangi Pak Jokowi, dan aslinya politisi sebenarnya. Beliau betul adalah seorang aktivis, tapi juga memiliki daya politik yang kuat sahabat. Karena itu apapun reaksi yang diperlihatkan oleh dokter Tipa, saya kira ini mencerminkan emosi kelompok, jadi bukan analisis rasional ya. Biasalah orang kalau terpojok itu kan justru yang dominan itu emosinya. Artinya dalam psikologi sosial ini disebut dengan ingrown rigidity. Artinya ketika sebuah kelompok merasa paling murni
Maka setiap perbedaan sikap itu dianggap sebagai pengkhianatan. Itu yang terjadi pada Dokter Tipa ini, sahabat. Nah, masalahnya adalah gerakan seperti ini biasanya tidak bertahan lama, karena ia mau makan orangnya sendiri, atau kadernya sendiri, atau sahabatnya sendiri. Hari ini Bang Egy Sujana, lalu besok bisa siapa saja yang memilih jalan berbeda kan. Apalagi kan memang gerakanmu ini sudah sangat terbaca bahwa sangat politis. Hanya kamu bungkus dengan penelitian, kamu bungkus dengan intelektualitas, seolah-olah kita ini semua bodoh, tidak bisa memahami alur berpikir kamu. Oleh karena itu saya kira poin pentingnya bahwa dalam ilmu politik modern, perjuangan itu bukan ibadah dengan satu tafsir tunggal, sahabat. Jadi sengaja juga saya bicara ini dengan menggunakan pendekatan sedikit akademik ya, sedikit ilmiah. Ya, sekali lagi bahwa kita menghadapi ini orang-orang yang merasa dirinya cerdas. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, karena ini saya bicara dengan perspektif politik ya. Tidak ada dosa politik itu hanya karena seorang memilih jalan dialog, tidak ada. Justru kalau kita menggunakan pendekatan Max Weber bahwa politik adalah seni mengelola realitas. Jadi bukan mempertahankan kemurnian moral absolut. Apalagi kita tahu bahwa apa yang mereka sebut dengan moral, apa yang mereka sebut dengan perjuangan, itu hanya semu, sahabat. Artinya keyakinan mereka sendiri. Padahal sesungguhnya kalau kita melihatnya, itu lebih pada gerakan politik untuk mendegradasi Pak Jokowi. Oleh karena itu mari kita jujur. Pernyataan dari Dokter Tipa yang menyebut bahwa sikap Egy Sujana dan Damai Harilubis sebagai perilaku menyimpang, secara ilmiah itu sangat lemah, sahabat. Sekalipun dia membungkusnya dengan ilmu apa istilahnya, neuroscience, itu kan andalannya itu Dokter Tipa itu. Tapi buat saya itu rapuh logikanya. Artinya secara logika ya sangat rapuh dan terlalu emosional secara publik. Jadi memang dia hanya mau membakar semangat para begundal-begundal yang ada di belakangnya. Ya memang otaknya juga pas-pasan. Artinya ketika dia melihat Dokter Tipa bicara, Rismon bicara, Roy Surya bicara, itu sudah dia terkagum-kagum itu, seolah-olah dia melihat orang yang paling cerdas. Padahal kalau kita menganalisa seluruh apa yang dia sampaikan itu kan jauh dari substansi ataupun nilai ya, dari apa yang disebut dengan perjuangan. Tapi lagi-lagi karena mereka membungkus, berkamuflase di balik gelar-gelar akademik mereka. Orang seperti saya tidak mungkin percaya. Terserah sahabat-sahabat. Saya pun berharap ya sahabat-sahabat jangan percaya, karena kalau sahabat-sahabat percaya bahaya. Ini penyesatan yang nyata. Sekali lagi, apa yang dilakukan Bang Egy, saya kira ini hal yang sangat manusiawi dan ini hal yang sangat beradab. Oleh karenanya tidak boleh kita mengklaim bahwa itu sebuah pengkhianatan. Karena kalau seperti itu berarti memang bukan kebenaran yang sedang diperjuangkan, melainkan ego kolektif. Dan sejarah itu kan sangat kejam, sahabat. Artinya gerakan-gerakan yang lebih sibuk menjaga yang namanya kemurnian daripada mencari penyelesaian itu jarang sekali berhasil. Apalagi kita tahu bahwa niatnya dari awal mereka memang hanyalah untuk bagaimana supaya Pak Jokowi ini kasihan dan seluruh keluarganya dinilai miring oleh rakyat Indonesia. Tetapi percayalah, kalau kalian terus menyudutkan orang baik, maka pada akhirnya kalianlah yang akan terjungkal satu persatu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.